Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Aisa luhut dohamu anak hatiuron jala anak Aryan. Dang sian borngin hita manang sian hahulomon. Demikian firman Tuhan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 7 ayat 20, Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sempurna untuk menggambarkan bahwa siapa kita akan diketahui dari apa yang kita hasilkan atau kita lakukan. Perilaku menunjukkan identitas. Karakter seseorang terlihat dari apa yang ia lakukan, bukan dari apa yang ia katakan. Inilah juga kalimat bijaksana yang sederhana yang sering kita dengar. Dan hari ini sahabatku semua, lewat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam nas hari ini, kita diajak untuk menunjukkan jati diri dan status kita sebagai pengikut Kristus lewat perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak terang, yaitu sebuah identitas atau status yang telah diubah setelah penerimaan kita akan Yesus Kristus. Sebelum menjadi pengikut Kristus, dahulu kita adalah anak-anak kegelapan yang hidup dalam kegelapan dosa. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang. Identitas terang ini tentu harus terlihat nyata dari cara hidup kita. Hidup dalam kebenaran, di mana setiap keputusan, tindakan, dan perkataan kita selaras dengan firman Tuhan. Menghindari perbuatan kegelapan, menolak tipu daya dan dosa, dan tidak kompromis kepada hal-hal yang merusak iman kita, serta menjadi berkat bagi sesama. Cahaya terang tentu tidak pernah disembunyikan. Dengan demikian, cara hidup kita sebagai anak-anak terang harus memancarkan nilai-nilai kasih, damai, dan penghargaan kepada orang lain. Sahabatku semua, dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, ketika diperhadapkan dengan kesulitan dan pergumulan, maka status kita sebagai anak-anak terang, sebagai pengikut Kristus pun benar-benar diuji. Apakah dalam menjalaninya kita konsisten meneladani Kristus atau tidak? Karena tidak bisa tidak, dalam upaya keluar dari berbagai krisis kehidupan ini, tidak sedikit orang yang menempuh jalan yang salah, yang menyimpang dari imannya. Dan kita sendiri pun bisa tergoda untuk ikut arus yang demikian. Maka kiranya firman Tuhan hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk tetap bertahan hidup sebagai anak-anak terang. Kita diingatkan jangan lengah dan jangan ikut terlena. Jangan tidur, tetapi berjaga-jagalah. Sikap berjaga-jaga ini diingatkan karena kita adalah anak-anak terang. Status anak terang tentunya berkaitan dengan Yesus yang adalah terang, sebagaimana dikutip dari Yohanes pasal 9 ayat 5. Yesus hadir menerangi kegelapan, supaya orang yang percaya kepadanya hidup di dalam terang. Marilah kita selalu menunjukkan status kita sebagai pengikut Yesus dengan tetap setia, konsisten dalam cara hidup yang berkenan kepadanya. Mintalah tuntunan Roh Kudus supaya sanggup bertahan dalam menjalani hidup yang penuh godaan di tengah-tengah berbagai krisis kehidupan yang sedang terjadi. Percayalah bahwa kesetiaan untuk hidup dalam terang tidak akan sia-sia. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.